Halo, kembali lagi di channel Setiawan Farm. Kali ini Setiawan Farm berada di Kota Curup ya, sahabat semua. Di sini di Kota Curup ada kebun anggur gitu. Jadi di sini lokasinya di atas rumah ya, di atas rumah. Kebetulan di sini ada klinik. Jadi di atas klinik di sini ditanam anggur. Kebetulan tanaman anggur ini binaan dari Mas Franky namanya. Jadi selain di sini binaan Mas Franky juga punya kebun tuh di pekarangan rumahnya, kebun anggur. Bermacam-macam jenis anggur ada pada Mas Franky. Oke, kita menuju ke Mas Franky ya. Ini Mas Franky nih. Jadi Mas Franky ini memiliki lahan anggur yang ada di pekarangan rumahnya. Kebetulan besok ya kita ke sana, kita lihat besok seperti apa lahan pekarangan Mas Franky ditanamin anggur dari bermacam-macam jenis anggur. Dan di sini adalah salah satu binaan Mas Franky yang ada di klinik. Klinik apa Mas namanya Mas? Klinik Kirana. Klinik Kirana. Jadi klinik Kirana namanya. Ini di atas klinik Kirana ditanamin buah anggur seperti itu. Jadi ini dari jenis apa aja Mas Franky? Oh, jenis dari lawasan sampai yang baru kita ada semua ya. Kalau yang ini kayak ini Taldun Ya. Cerni Kristal. Oh gitu. Ada Ya. Julian, Ninel, Jupiter banyak. Oh, jadi di sini ada bermacam-macam jenis Mas Ada Franky banyak ya, ada puluhan jenis. Oke. Nah, jadi di sini sahabat semua ada puluhan jenis gitu. Seperti yang disebutkan Mas Franky tadi bahwa di klinik ini ada puluhan jenis. Jadi bukan hanya satu jenis gitu. Kebetulan tanaman anggurnya masih kecil ya sahabat semua, tetapi ada sebagian yang bisa dipanen. Ada sebagian bisa dipanen ya sahabat semua. Seperti ini ya sahabat. Seperti ini ya. Ini kira-kira Mas berapa bulan gitu umurnya supaya bisa dipanen Mas? Ini kalau panen perkiraan sebulan setengah lagi, masih lama ini. Sebulan setengah. Ini sudah umur berapa bulan Mas buah seperti ini? Kalau buah 1,5 bulan. 1,5 bulan ini berarti 1,5 bulan lagi berarti 3 bulan Mas ya? Ya, dari keluar bunga Mas ya? Iya betul. Oke, dari keluar bunga berarti kurang lebih 3 bulan ya sahabat semua. 3 bulan baru bisa panen gitu. Nah jadi inilah ya sahabat semua keadaan tanaman anggur yang ada di klinik di Curup ini binaan dari Mas Franky ini. Mas Franky ini luar biasa loh. Dia punya binaan, dia juga memiliki kebun sendiri, kebun anggur, bahkan kebun anggurnya sudah berpuluh-puluh kali panennya. Itu kebun anggur Mas Franky tahun berapa Mas? Kalau kebun kalau untuk di sini itu baru 1,5 tahun, tapi sebelumnya saya di kampung saya di Lebong ya, itu udah 1,5 tahun juga. Total 3 tahun gitu. Kalau yang di rumah Mas Franky? Itu sekarang 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu 1,5 tahun. Itu sudah berapa kali panen itu? Dalam 1 tahun berapa kali panen Mas Franky? Kalau satu pohon, kalau ini bisa 3 kali. Nah, bisa 3 kali panen. Satu pohon berapa kilo Mas kira-kira penghasilannya? Tergantung varietas. Tergantung varietas. Jadi Mas dari masing-masing varietas karena di situ mungkin besar kecil buahnya, jadi di situ mempengaruhi berat daripada buah daripada tanaman anggur tersebut. Ini ya sahabat semua, ini Mas Franky ini selain dia menanam anggur, mungkin sebagai medianya buat sendiri Mas ya pupuknya atau gimana? Kalau pupuk media kita umum yang sering dipakai sama pemain-pemain anggur ya. Kalau pupuk saya banyak racikan sendiri, terutama pupuk organik cair. Oh, pupuk organik cair buat sendiri Mas Franky. Terbuat dari apa Mas? Tergantung fase, ada pertumbuhan, ada untuk pembuahan. Bahannya tentunya dari bahan dapur, dari alam yang ada sekitar kita aja lah. Oh gitu. Jadi antara pertumbuhan untuk vegetatif ya Mas ya? Iya betul. Jadi pertumbuhan itu ada 2 sahabat semua, pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif. Kalau yang pertumbuhan vegetatifnya jenis pupuknya VOC Mas ya? VOC, ada juga yang kimianya kita mix sekali-sekali di selang-seling gitu ya, di rolling untuk mendongkrak lah. Kalau kita main full VOC kadang pertumbuhannya lambat ya. Oh itu ya. Sekali ada lah kita mainnya di kimia. Jadi pupuknya ini selain pupuk menggunakan pupuk konvensional juga menggunakan pupuk organik.
di situ. Kalau pupuk konvensionalnya pupuk apa aja Mas jenisnya? Mungkin MKP kalau untuk pembuahan ya. Kalau untuk pertumbuhan paling kita pakainya NPK gitu. NPK. Oke. Nah, di situ ya sahabat semua. Untuk pemupukan kira-kira dalam satu planter bag ini planter bag ukuran berapa Mas? 150 liter. 150 liter. Pemupukannya, frekuensi pemupukannya berapa kali satu bulan atau per tahun apa per semester gitu Mas? Per minggu kita mainnya. Oh, per minggu, per minggu. Jadi pemupukannya per minggu, per minggu. Jadi seminggu berapa kali, Mas? Seminggu 1 kali untuk kimia. Jadi misalnya kimia kita hari Minggu, nanti organiknya hari Rabu atau hari Kamis. Oh, gitu. Jadi satu minggu berapa kali? 2 kali mupuk. 2 kali mupuk. Jadi satu minggu 2 kali mupuk di situ dibagi 2 antara organik dan kimia. Itu tergantung juga fase pertumbuhannya, Mas ya. Ya, Termasuk fase pertumbuhan vegetatif dan generatif sama Mas. sama aja. Karena kita main organik itu untuk merawat media ya. Kalau full kimia nanti media rusak. Oke. Nah, jadi ini ya sahabat semua, dari tanaman anggurnya bisa kita lihat medianya seperti ini. Ini ya. Terus daun kering. Nah, itu daun kering habis dipangkas itu. Tuh ya. Nah, itu. Ini harus poros gitu. Ya. Numpang lewat parsial. Ya. Jadi Mas, untuk media apa aja Mas ini? Ada yang kita pakai sekam bakar atau sekam lapuk, tanah. Cuman kita nggak pakai kohe. Oh, Kita gitu. pakainya dari pupuk petroganik ya, yang dari pabrikan subsidi. Sesekali kita pakai juga Ponska kalau untuk ini ya. Kalau kita kehabisan pupuk dasaran, pakainya Ponska bisa. Oh, Ponska berarti konvensional Mas ya? Iya, betul. Oh iya. Jadi kalau yang kohe enggak, kenapa Mas kohe enggak dipakai di sini? Saya nggak pakai, alasannya kadang masih panas, beresiko ke tanaman. Oh gitu, beresiko Mas ya. Tetapi ada juga kohe yang sudah difermentasi itu seperti apa Mas? Bisa nggak dipakai? Kita itu tentu bisa, cuman kita kalau untuk kohenya kita ganti tadi sama petroganik. Itu kan bahannya kohe juga ya. Oh iya. Oke, jadi petroganik itu adalah salah satu pupuk organik juga yang sudah dikombinasikan Mas Franky ya. Itu sudah dikombinasikan dan sudah difermentasi. Itu bisa beli Mas ya yang petroganik tersebut. Banyak di toko pertanian. Murah, biasanya itu kalau subsidi 25.000 per karung 50 kilo. Oh, berapa? 25.000 per karung. 25.000 per karung per 50 kilo. Itu sahabat semua. Jadi jangan takut bagi sahabat semua yang ada pekarangan mau menanam anggur, medianya sudah bisa tersedia. Selain menggunakan media dasar tanah, dia juga menggunakan pupuk petroganik namanya. Itu ya sahabat semua. Jadi untuk tanaman ini dia umur berapa tahun Mas? Oh, ini sekarang baru 8 bulan ini. 8 bulan. Ini Ya. jenis apa Mas ini? Yang Jenis ini? taldun. Oh, ini jenis taldun. Iya. Oke, jenis taldun. Oh, jadi untuk mencapai pemeliharaan, untuk mencapai fase generatif dari tanaman anggur ini, dia pencabangannya terdiri dari cabang apa aja Mas? Dan yang dirawat itu cabang yang mana aja? Itu kalau untuk istilah itu kan ada batang primer, sekunder sama tersier. Tapi sebenarnya itu istilah ya. Ya. Karena tidak semua batang bisa berbuah di tersier. Kadang di primer pun bisa, tergantung jenisnya. Oh gitu. Untuk pembuahan sendiri kita nggak lihat umur. Kita ngelihatnya dari kesuburan pohon ya. Kadang ada yang 3 bulan, 4 bulan udah siap kita buahkan. Oh gitu. Ya. Oh. Sampai berbulan-bulan 6 bulan ke atas kita nggak nunggu itu. Oh, jadi 4 bulan pun sudah bisa kita buahkan gitu. Ya. Dengan syarat seperti apa, Mas? Dengan syarat pohon sehat, nutrisinya sudah terpenuhi, dari karakter batang tersiernya juga udah sebesar spidol pensil lah minimal ya. Iya. Itu udah bisa dibuahkan. Ini ya. Ya. Kalau ini namanya batang primer, Mas ya? Ini sekundernya. Sekunder. Ya. Ini sekunder. Ini yang ke atas tersier cabang ketiga. Tersier. Ya. Yang primernya yang mana? Yang ini. Primer batang utama sebelah sana. Ini. Oh, ini. Oke, sorry. Oh, ini primer. Sama Ya, semua ini primer. Yang belok sekunder. Sekunder. Yang ke atas tersier cabang Ini ketiga. tersier. Jadi primer cabang utama, sekunder cabang kedua, dan tersier adalah cabang ketiga, sahabat semua. Jadi yang perlu kita rawat adalah yang cabang Kita mainnya di cabang tersier, tersier. cabang abadi. Oh, gitu Kalau ya. di sini di pembuahannya nanti itu. Oh, gitu. Jadi bisa nggak Mas seandainya ya? Ini kan cabang sekunder ini.
Sekunder ya. Nah, seandainya kita potong yang ini tunasnya, bisa nggak berbuah di sini gitu? Tergantung jenis ya. Oh, Kalau berarti ada jenis-jenis yang genjas seperti Jupiter, Harold bisa. Oh, bisa. Tapi kalau jenis-jenis kayak Taldun, terus jenis-jenis kayak Candi Kristal kayaknya nggak sulit. Oh, gitu. Dia harus yang di tersiernya ya, Mas? Ya, dia punya karakter masing-masing. Oh, Jadi nggak gitu. semua bisa di batang sekunder kayak gini. Oh, begitu. Ya, kalau ini jenis apa tadi? Taldun. Taldun. Berarti Taldun dia di cabang tersier dia. Nah, dari cabang tersier tersebut di sini kan berbuahnya di. Nah, ini ada cabang lagi, Mas. Ini apa namanya? Cabang dari Ini tersier. tersier, di tersier lagi ya. Oh, gitu. Jadi kadang orang menyebutnya kan tersier. Ya, Kita juga tersier ya cabang keempat malah ini tersier. itu. Nah, Tetapi bisa juga keluarnya di tersier ini bisa, Mas Bisa, ya? tentu Oh, bisa. gitu. Jadi seperti ini ya, sahabat semua. Tuh ya. Ini kan ada cabang Tersier lagi. tersier dan tersier lagi. Tetapi besar kemungkinan dia bisa tumbuhnya di sini buah. Seperti itu, ini sahabat cabang tunas air kecil nih. Cuma 2 mata tunas saya potong. semua. Oh, gitu ya. Ya. Oh. Karena emang untuk varian Taldun trik pembuahannya seperti ini. Oh ya. Jadi Mas, seandainya di batang primer sekunder ada tunas air, kita buang. Tunas air bisa dipelihara, bisa dibuang. Bisa Cuman dibuang. kalau kita mau secara cepat, tunas airnya kita mainkan. Kita mainkan. Kalau yang di jenis ini berarti tunas airnya dibuang berapa jarak gitu, Mas, Ini dari kita dasar. mainnya di tersier. Cuman kalau untuk Taldun trik pembuahannya dia nggak bisa coklat ya, harus kondisi hijau. Oh, begitu. Ya, khusus varian Taldun nih. Kalau kita pangkas di coklat, Hah? dia zong. Oh, Maunya di batang kondisi hijau. hijau ya. Potes pucuk ya. Jadi nggak di pruning, potes pucuk dia. Oh, gitu. Saya kira kalau dia sudah coklat malah itu yang potensi berbuahnya lebih banyak atau boleh dibuahkan gitu. Ternyata tidak ya, sahabat semua. Dia tergantung jenis juga. Dan Taldun ini ternyata yang batang hijau yang bisa dibuahkan, bukan yang batang sudah berwarna coklat ini. Ini baru ini karena saya belum memahami untuk tanaman anggur ini, makanya sejauh ini mudah-mudahan sahabat semua mau sama-sama belajar kita bahwa seperti ini dari jenis yang ini gitu. Oh, jadi ini ya sahabat semua. Jadi seperti ini. Itu. Di batang masih hijau kan? Iya. Nah, masih hijau, masih kecil. Masih kecil tapi sudah berbuah. Ya, ini karena nggak kuat saya topang pakai tali nih. Pakai tali. Iya. Betul. Betul. Pohonnya masih terlalu kecil nih tersiernya nih. Betul. Berarti kalau yang tersier ini warna sudah coklat seperti ini harus dibuang semua daunnya. Iya, cuman nggak akan pruning. potensi berbuah. Paling kita mainnya di atas. Oh, di atas. Cari yang yang warna masih hijau. hijau. Iya. Berarti biarkan saja ke atas dan kita mainnya di atas. Kita buang yang tunas-tunas airnya ya. Tunas air apa istilahnya? Ya, tunas air yang ada di sana sehingga nanti akan keluar calon bunga untuk buah seperti itu. Tapi ada kelemahannya. Ya. Kalau kita main potes pucuk seperti di atas, makan ruang terlalu banyak. Oh, seperti itu. Iya, terlalu makan ruang dia. Terlalu makan ruang ya. Ya, makanya dipelihara lah. Misalnya semeter ya, kita nggak hitung matun, hitung tunas, cuman dihitung jarak semeter setengah atau semeter 20, kita break di sana semua, dihentikan pertumbuhannya. Oh, gitu. Pengisian nutrisi. Oh, nutrisi ya. Jadi kita potong ya. Ya, betul. Kita potong pucuknya ya. Pucuknya, di Excel break nama itu kalau istilah anggurnya. Apa dia namanya? Excel break. Excel break. Excel break namanya, dipotong pucuknya supaya dia merangsang pertumbuhan generatifnya, keluar bunga untuk calon buah gitu. Betul Mas ya? Betul. Oh, itu. Jadi seperti ini ya sahabat semua. Nanti seandainya butuh informasi tentang tanaman anggur ini, seandainya mau menghubungi Mas Franky, nanti ada di deskripsi ya sahabat semua, baik alamat maupun nomor teleponnya. Silahkan nanti hubungi Mas Franky melalui nomor telepon yang sudah saya sisipkan di deskripsi. Itu ya sahabat semua. Jadi mari kita lihat yang lain, yang jenis lain yang mana Mas? Yang lain ini belum pemangkasan ya. Coba. Ini mundrop belum saya pangkas. Mundrop belum dipangkas. Seharusnya dipangkas apanya Mas yang di sini? Tersier ini coklatnya. Ini harus dipangkas. Ya, ini digundul nanti ini. Oh, digundul. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Jadi digundul dalam arti kata dia bukannya kita mematikan Mas ya, Bukan. tapi kita merangsang tunas baru dan tunas yang warna hijau nanti diharapkan nanti keluar calon bunga gitu Mas ya. Ya, tunas yang
versi warna coklat kalau untuk moondrop. Oh, kalau moondrop beda dengan yang itu tadi. Kalau yang jenis itu tadi dia harus warna hijau. Kalau ini harus berwarna coklat. Berarti setelah kita potong keluar tunas baru dan kita tunggu warna coklat gitu. Sampai dia keluar bunga. Ya, di sini nih misalnya kita potong di sini. Ini yang pecah. Ya. Kalau di sini nanti di jarak 10 hari sampai 2 minggu. Di sini yang bawa buah nanti. Oh, gitu. Jadi di sininya yang keluar buah. Ya. Oh, jadi seandainya sudah dipotong, dipotongnya di mana Mas ini? Ini kita di random ya, diacak aja mana yang ada potensi bawa buah. Kita potong misalnya mana yang gemuk nih. Dari tunas 1 sampai 12 mana yang paling gemuk kita potongnya di sana. Oh, gitu. Kalau ini yang mana Mas kira-kira yang potensinya? Ini kita belum ngabisin daun bawahnya, belum kita bisa tentuin kok sekarang. Oh, gitu. Nanti setelah pupuk terakhir daun kita habisin, baru kelihatan but-but yang potensi bawa buah. Oh, gitu. Cirinya selain batangnya lebih besar ya Mas ya? Iya. Selain batangnya lebih besar apa Mas ciri-cirinya? Tentunya ya mata tunas ya. Ini namanya but atau mata tunas seperti ini. Oh, sudah kelihatan ya? Harus yang gemuk. Oh, ini mata tunas ini namanya. Iya. Oh, ini but. Nah, ini sahabat, coba di zoom ini but namanya. Itu ya sahabat semua. Itu harus gemuk. Bootnya ini harus gemuk. Iya. Jadi kita melihat bootnya ini harus gemuk, itulah yang dipilih Mas. Betul. Seandainya dia ke atas, berarti motongnya di atas Di gitu. atas, di random aja diacak. Oh, seperti itu. Jadi harus teliti ya sahabat semua, yang mana mata tunas ini yang lebih genjah, yang lebih gemuk, lebih potensi untuk mengeluarkan calon bunga gitu. Jadi itulah yang kita pelihara nanti. Itu. Ini ada trans. Sama ini saya topang juga ini. Ini jenis trans ini. Ya. Oke. Ini jenis trans. Iya, satu. Ini dari panen kemarin. Nah, ini contoh pangkasan taldun baru pangkas 3 hari yang lalu. Oh, ini taldun. Ya, contoh pangkasan taldun. Oh, 3 hari. Oh, gitu ya. Ini taldun. Ini ya. Ini jadi diharapkan nanti kalau taldun ini apa namanya batang warna hijau tadi ya? Iya, betul. Batang warna hijau. Jadi nanti diharapkan keluarnya dari ini ya Mas. Ya. Tunas ini ya. Betul. Ini ya. Iya. Ini dan ini Mas ya. Ya, nah ini contohnya kan batang hijau masih kan. Tuh ya, ini sahabat semua tuh. Tuh ya sahabat semua. Ini ya. Oke, kita lihat yang lain. Jadi rata-rata sama tergantung jenis Mas ya. Cara pemangkasan pun tergantung jenis ya. Enggak sama ya. Enggak sama Mas ya. Ini katra. Banyak katra udah matang. Coba. Oke. Nah, ini jenis katra sahabat semua. Coba kita lihat dia mau panen. Jangan dulu dipotong Mas. Nanti saya aja yang potong. Aduh, ini udah kontrol ini buahnya nih. Terlalu masak. Terlalu matang ini. Oke, nanti saya. Oke. Coba. Mungkin mau cicip? Iya, mau cicip. Udah kontrol kalau pakai fruit cover seperti ini emang. Ya, coba saya cicip ya. Ya. Ini sahabat semua. Oke ya, kita cicip ya. Bagaimana rasanya? Jenis apa Mas tadi ini Mas? Katra. Katra, jenis katra. Oke, kita cicip. Manis, mantap, luar biasa. Sangat manis. Jadi Mas, dari macam-macam jenis ini ada nggak pengaruhnya dari pupuk untuk membuat dia manis atau seperti apa? Tentu ada, pasti itu. Ada. Pupuk ya. Pengaruh pupuk. Iya. Untuk pemanis kira-kira menggunakan pupuk apa Mas? Kita mainnya di kalium. Kalium. KNO3 putih, apa KCL gitu kan. Oh, KNO3 putih ya? Ya. Atau KCL gitu ya? Iya. Oke. Untuk takaran pemupukan dalam satu planter bag 150 liter ini berapa Mas? Tergantung usia. Kalau yang di bawah 1 tahun 1 sendok. 1 sendok makan. Ya. Oh. Bisa 1 tahun ke bawah ya. 1 tahun ke atas kita naik 1,5 sendok sampai 2 sendok. Oke. Ini katra juga ini. Oke. Oh, ini Julian yang ini. Julian ya, itu jenis Julian. Ini sisa nih, buah-buah sisa kemarin panen banyak kita. Oke. Sangat manis ya sahabat semua. Ini kalau mau coba Julian berbeda sama yang itu. Oh gitu. Coba saya coba Julian. Julian lebih gimana ya? Kalau itu tadi ada asamnya dikit. Kalau Julian dia manis. Full manis. Betul, full manis. Jadi kalau di rank
dering, kemanisan ini pernah nggak dicoba? Berapa kalau yang Breaknya. break? Ya betul, break. Kita nggak Sorry. punya alat break. Punya nggak lah break? Punya. Oke. Jadi selain ini Mas, buah ini dijual secara langsung atau diolah menjadi apa? Kalau kita jual langsung sih. Jual langsung. Cuman untuk sekarang kita belum terlalu fokus jual karena masih banyak yang pengen ngerasain ya, bagi-bagi sama karyawan klinik, Oh, gitu. teman-teman di klinik ini kan. Oke. Kadang tim dari bos kita, dari dokter Gali, itu dia ada tamu-tamu dari Jakarta, Bungkulu, dokter kan dokter. Mereka pengen ngerasain buah petik sendiri. Oke. Jadi belum fokus dijual lah. Oke. Jadi kalau yang di sini karena ini punya klinik, tapi Mas ini adalah yang merawatnya, maka di sini dibagi-bagikan kepada para dokter dan tamu-tamu daripada klinik tersebut. Nah, tapi kalau di tempat Mas ini, di rumah Mas ini, ya dijual. Nah, silakan nanti hubungin Mas ini kalau mau beli buah, buah maupun bibit juga Mas jual ya? Bibit banyak. Bibit, media tanam? Media banyak. Nah, media tanam juga jual, bibit jual, media tanam jual, planter bag juga ya. Ada. Nah, ada semua. Jadi dengan Mas Franky ini lengkap gitu. Bagi sahabat semua, sahabat pemula yang mau bertanam budidaya tanaman anggur seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk lebih jelasnya dari jenis, cara budidayanya, cara pemupukannya, cara pembuahan, pemotongan pucuk tadi seperti Mas Franky bilang tadi, silahkan hubungi di deskripsi, ada nomor WA-nya nanti. Oke. Nah, jadi Mas ini lagi Mas. Untuk pemupukan Mas ya. Tadi kan tergantung Mas ya, kalau umur 1 tahun dia 1 sendok makan Mas ya. Iya. Cara pemupukannya gimana Mas? Di mana? Kalau bagusnya ya, Ya. kita langsung dilarutkan sama air, terus dikocor ke tanaman langsung. Oke. Tapi karena kita di sini tanamannya banyak, saya udah nggak sempet satu-satu ya. Jadi 1 sendok saya tabur, saya siram langsung. Oke, teknik penaburannya seperti apa Mas? Apa tabur langsung di sini atau kita gali atau kita gali di pinggiran planter bag atau ada jarak dari Sejengkal dari pangkal aja. Oh, sejengkal dari tanaman induk sahabat semua. Jadi kita taburkan, selain kita taburkan, kita siram kocor. Kita larutkan dulu pupuknya baru siram kocor. Itu sahabat semua. Oke, sahabat semua, untuk lebih lanjutnya nanti hubungi aja Mas Franky melalui nomor WA-nya yang sudah tertera di deskripsi. Oke, kita lanjut panen ya sahabat semua. Oke sahabat, ini jenis Angelica namanya. Oke ya, kita cicip dulu ya. Jenis Angelicanya seperti apa rasanya. Manis, mantap. Oke, kita petik. Ini jenis Julian. Ini ya sahabat semua, ini jenis Julian. Mari kita petik. Ini seperti ini ya sahabat semua. Mantap, keren. Ini ya, ini jenis Julian nih. Halo sahabat semua, ini jenis New Baikonur. Ini namanya. Oke ya, kita cicip ya. Seperti apa rasanya? Luar biasa, semuanya manis. Coba Tante Tira tuh, cicip tuh.
Mantap pokoknya. Oh iya, istri tercinta nih, hampir kelupaan. Wih, mantap. Itu jenis apa, Mas? New Baikonur juga? Oh, itu New Baikonur itu. Oke, ini jenis Dickson ya sahabat semua. Ini jenis Dickson. Oke, kita akan panen juga. Oke. Jenis apa? Black Panther. Black Panther. Ini Black Panther. Dia crunchy ya, lebih renyah ya. Tapi kalau sudah masak dia manis menurut Mas Franky ini.